untuk semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Sebentar, saya belum selesai. Saya tidak sepakat. Ya, mohon maaf. Karena Novi sudah meninggalkan, dengan ini saya menyatakan saya akan menarik diri dari kuasa hukum Novi. Selama ini aku sakit. Aku seorang sakit. Aku seorang sakit. Aku seorang buta. Tapi kenapa semua dunia menggentam aku? Pupus sudah angan-angan indah terciptanya perdamaian antara Agus Salim dan Novi. Walaupun pada Selasa 26 November 2024 kemarin, upaya perdamaian kembali digelar untuk kedua kalinya, titik temu kedua belah pihak lagi-lagi tak berhasil dicapai. Dan yang lebih menyesakan dada, tanda-tanda tercapainya titik terang sejatinya sempat terpancar jelas. Pasalnya, usai terlibat perdebatan sengit di meja bundar, kedua belah pihak nampak sudah mengucap kata sepakat. Namun siapa sangka, sesampainya di hadapan awak media, Novi tiba-tiba saja menyela ucapan Farhad Abbas dan mengaku dirinya tidak menyetujui perdamaian itu. Mirisnya lagi, di detik itu juga Novi sontak angkat kaki dan meninggalkan ruangan. Jadi kalau sudah kita masuk ruangan di sini, jangan sampai kita berkelahi yang kedua kali lagi lah. Atau ini yang persoalan kan hanya uangnya orang kok. Dan juga bukan untuk dibagi ke kemana-kemana, hanya dibaginya untuk Agus saja. Kalaupun kurang, kami semua teman-teman siap membantu lagi. Ya Gus, kira-kira. Mohon maaf untuk semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Sebentar, saya belum selesai. Saya tidak sepakat. Ya, mohon maaf. Nah inilah jahatnya mereka. Tepuk tangan. Mas, gimana? Novi gimana? Novi kenapa? mungkin gimana saya Novi? Misalnya kalau Bang Eri Kenapa mungkin apa poin yang kasih Bang Eri? nggak bisa kak stop Kenapa? nggak bisa kak nggak bisa kak stop kak. Mas, hei. Entah apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar hingga Novi memilih angkat kaki dan tidak menyetujui kesepakatan damai itu. Sampai detik ini belum ada yang tahu. Namun yang pasti keputusan mengejutkan Novi berhasil meninggalkan luka mendalam di hati pihak Agus Salim. Dan yang mencolok, langkah Novi tidak hanya disayangkan oleh pihak Agus Salim, tetapi juga dari tim kuasa hukumnya sendiri. Tidak tanggung-tanggung, Brian Praneda yang selama ini selalu setia mendampingi Novi bahkan sampai memilih untuk mundur dari tim kuasa hukum sang aktivis kemanusiaan itu. Kemunduran Brian Praneda pun sontak disambut dengan sorak-sorai dari pihak Agus Salim. Intinya adalah saya di sini ya kuasa hukum Pak Novi yang diminta untuk membantu masalah ini ya. Dari awal saya bantu masalah ini pendampingan secara pro bono. Saya gunakan waktu saya, pikiran saya, tenaga saya agar supaya kasus ini dapat selesai dengan baik. Mengapa? Karena tujuan kebaikan ini adalah tujuan utama, tujuan kemanusiaan. Donasi kemanusiaan untuk pengobatan harus cepat segera dilakukan. Betul. Ya. Betul. Makanya saya bertahun-tahun segala macam saya bikin pertemuan di gedung 2 mengundang ya Agus dan Bang Farhad dan kuasa hukumnya. Ayo sini selesaikan ini masalah, bereskan supaya apa ini donasi supaya segera dapat disalurkan secepatnya. Saya kirimkan surat, ayo Bang Farhad ini proposal kami bagaimana? Tolong ini bagaimana? Akhirnya Bang Farhad WA saya, ayo Bang Dayan, saya sambut dengan Dayan, kita ketemu hari
Hari Sabtu nggak bisa, akhirnya hari ini kita ketemu. Tujuan utama untuk kebaikan, untuk kemanusiaan. Tidak ada satu sedikit pun titik di hati saya untuk pansos atau untuk apapun juga. Saya tidak menggunakan media sosial saya untuk membranding diri saya. Anda bisa lihat rekam jejak saya seperti apa. Saya tidak pernah ada kemauan seperti itu. Banyak perbedaan pro kontra dari donatur, dari A, B, C, D. Tolong kita pakai hati nurani, walaupun ada ya sedemikian rupa berbagai macam masalah polemik yang dilakukan oleh Agus, itu hal yang dinamika yang tentunya dalam pengalaman, tentunya mereka ada pembelaan sedikit-sedikit, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan. Di sisi lain, situasi tegang sebenarnya sudah terlebih dulu terjadi ketika kedua belah pihak dipertemukan secara langsung untuk pertama kalinya sejak mediasi perdana. Di mana kala itu, emosi Farhad Abbas tiba-tiba saja pecah tak terkira. Bermula dari ucapan-ucapan Gary Julian selaku salah satu kuasa hukum Novi yang melulu mengikut sertakan Denny Sumargo. Emosi Farhad pun nampak kian tersulut ketika Denny Sumargo dihubungkan lewat sambungan telepon oleh sang moderator, yakni Abraham Silaban. Parahnya, Farhad bahkan sampai menuding Denny Sumargo sebagai provokator dalam kisruh ini. Dan seperti inilah momen menegangkan ketika Farhad dan Denny Sumargo disambungkan lewat panggilan telepon. Bukan gini loh, harus tahu kedudukan. Udah bisa dijelaskan sedikit. Udah kan pihaknya udah hadir. Dia sudah mengikuti acara. Kau bukan pengacara. Apa di situ? Udahlah jangan kayak gitu. Bang Densu. Ya, siap. Silakan Bang Densu. Ini kita belum pernyataan pers, tapi ini lagi kita sudah ikut bapaknya. Tapi banyak media di sini, Bang. Silakan, Bang. Gimana, Bang? Bang, suara. Tadi bukan punya kamu juga, walaupun bukan dia. Itu udah milik Agus. Ini orang cari gara-gara nih. Kemarin bilang milik Agus. Udah tutup aja deh, nggak ada gunanya. Kalau nggak saya bubarin nih pertemuan. Matiin aja. Nggak ada gunanya mas. Tutupin aja. Tutupin aja. Ini tempat kita. Tutupin aja. Tutupin aja. Tutup aja. Ker, kamu mau cari gara-gara Ker? Kenapa kau hadirin dia? Bang, tadi aja. Nggak ada. Udah oke tuh. Ini provokator baru. Dia provokator baru. Nggak ada yang namanya penjahat. Ini orang udah baik. Novi udah baik, ini udah baik. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Ngapain dikasih bicara orang kayak gitu? Poin-poin itu sudah diketahui juga kan oleh Bang Densu. Nggak ada. Kita ketemu dia nggak ada gunanya. Karena ini uang, bahkan dia mengganti uangnya itu. Tiba-tiba dia menjamin kalau Novi macam-macam, nanti dia akan apa ya? Dia akan hajar atau dia apa bahasanya? Kan ada dia ngomong, dia akan sikat. Anda bermedsos dilibatkan. Loh, kan dilibatkan, tapi kata-katanya kan berbeda. Ya, kan dia tidak hadir. Kalau misalnya dia gara-gara dia nggak hadir, ya, kenapa dia sudah hadir? Di undangannya kan ada. Kenapa kalian datang? Sementara itu, kejadian mengejutkan sempat terjadi pula ketika Agus Salim diberikan kesempatan berbicara untuk menanggapi sikap Novi yang pergi dengan tiba-tiba. Dengan suara lirih, Agus lantas mengaku begitu kecewa menyaksikan upaya perdamaian yang lagi-lagi sirna. Padahal Agus sudah berniat untuk bersalaman dengan Novi untuk meminta maaf. Di ujung pernyataannya, air mata Agus yang dibuat gundah gulana pecah seketika. Ia pun langsung berteriak histeris sembari menuturkan kalimat yang begitu menyayat hati. Elmi, sang istri yang tak kuasa menyaksikan Agus meronta tidak karuan, sontak memberikan pelukan hangat dan menenangkannya. Agus berharap
berharap hari ini adalah hari perdamaian. Mbak Novi selalu bilang sama Agus, mari kita bertemu, kita bicara dari hati ke hati. Hari ini Agus menghadiri di acara ini. Agus belum sempat bersalaman sama Mbak Novi, tapi Mbak Novi tinggalkan Agus. Agus kepengen gimana caranya pun kita menyelesaikan masalah supaya selesai masalah. Tapi hari ini Agus sangat kecewa kepada Mbak Novi. Sekali lagi, kalau memang Agus salah, Agus minta maaf sama Mbak Novi. Untuk Pak Farhat, Pak Krisnamurti, Agus banyak terima kasih, dan buat timnya semuanya sampai sekarang memperjuangkan Agus. Terima kasih banyak. Hanya itu yang bisa Agus ucapkan. Semoga Allah membalas kebaikan bapak-bapak semuanya. Terus untuk Bapak Brian, terima kasih banyak sudah membela ke Agus. Hidup Bapak Brian! Hidup Bapak Brian! Karena Bapak Brian berpihak ke tempat kejujuran. Selama ini Agus sakit. Agus orang sakit. Agus orang sakit. Agus orang buta. Tapi kenapa semua dunia mengentam Agus? Kecewa. Udah tinggal di ujung, bayangin. Kecewa. Ya bisa rasakan lah bagaimana kecewanya Agus. Segitu jahatnya Agus, Ibu. Segitu jahatnya. Agus bukan orang jahat. Saya astagfirullahaladzim. Agus bukan. Dari malam udah bahagia dia bahwa hari ini akan ada Agus penyelesaian. bukan orang jahat. Ya, mungkin Agus bukan orang jahat. Agus bukan orang jahat. Tanya uangnya dari mana? Agus bukan orang jahat. Saya nggak mau bukan orang jahat, Pak. Sungguh miris memang apa yang terjadi saat ini. Isak tangis Agus lagi-lagi harus pecah di tengah rencana perdamaian yang sudah selangkah lagi tercapai. Apalagi draft perdamaian yang disusun oleh Novi beserta tim kuasa hukumnya sudah disetujui oleh Farhat Abbas dan Krisnamurti selaku pengacara dari Agus. Pun begitu dengan permintaan teranyar Novi yang mengharapkan sosok Denny Sumargo disertakan dan ikut menandatangani surat perdamaian itu. Namun apa mau dikata, nasi kini sudah menjadi bubur. Angan-angan perdamaian yang tadinya sudah berada di depan mata justru harus lenyap tanpa sisa. Lantas, seperti apakah isi rancangan perdamaian Agus dan Novi yang kini terbuang sia-sia? Kesepakatan bersama yang bertanda tangan di bawah ini, nama M. Agus Salim, alamat dan seterusnya, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama Pratiwi Novianti dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri dan atas nama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, alamat dan seterusnya, untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Ketentuan sebagai berikut. Disimak ya kawan-kawan ya. Pasal 1 ayat 1. Maksud dan tujuan kesepakatan ini adalah sebagai tata laksana kelola agar penggunaan dana donasi untuk pengobatan mata pihak pertama yang dikirimkan melalui rekening BCA, nomor dan seterusnya atas nama M. Agus Salim yang sampai saat ini terkumpul sebesar lebih kurang 1.400.000.000 rupiah dilakukan dengan baik secara transparan dan akuntabel. 2. Para pihak setuju agar sepakat agar supaya penggunaan dana donasi dilakukan sesuai petunjuk
peruntukan utama yaitu dipergunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar lainnya dari pihak pertama dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak ketiga lainnya yang bukan diperuntukkan untuk pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama. Pasal 2 ayat 1. Para pihak setuju dan sepakat dana donasi yang saat ini berada di rekening pihak kedua sebesar 1.300.000.000 rupiah sepenuhnya digunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar lainnya dari pihak pertama dan tetap dikelola oleh pihak kedua secara transparan dan akuntabel tanpa dipotong biaya apapun juga dengan alasan apapun juga. Ayat 2. Setiap tindakan medis yang akan dilakukan pihak pertama wajib terlebih dahulu disepakati oleh para pihak dengan mempertimbangkan tujuan tindakan medis yang tepat dan semata-mata untuk kepentingan, kebaikan, dan pengobatan guna kesembuhan pihak pertama. 3. Pihak kedua dengan persetujuan pihak pertama akan menyalurkan uang donasi dengan cara mendepositkan seluruh biaya tindakan medis yang akan dilakukan oleh pihak kedua sebagaimana diatur oleh butir 2 di atas. Ayat keempat. Apabila diperlukan biaya operasional dan obat-obatan dalam rangka pengobatan pihak pertama dengan jumlah lebih kecil dari 5 juta rupiah, pihak kedua dapat memberikan terlebih dahulu sejumlah uang tersebut dalam bentuk petty cash dan atau pihak pertama mengajukan penggantian biaya atas penggunaan biaya operasional dan obat-obatan yang diperlukan kepada pihak kedua ataupun reimbursement. Yang kelima, setiap pengeluaran dana dari rekening yayasan yang digunakan untuk pengeluaran tindakan pengobatan wajib berdasarkan invoice dari rumah sakit, apotik, dan atau tanda terima dari pihak pertama guna kepentingan pembukuan dan laporan pertanggungjawaban. Teman-teman bisa lihat pihak pertama di sini Agus Salim dan pihak kedua di sini Pratiwi Novia. Bermula dari niat mulia Novi yang tersentuh menyaksikan kisah nestapa Agus Salim selaku korban penyiraman air keras, kini malah berujung pahit berupa sengkarut konflik tak berujung. Ya, kisruh uang donasi yang sebelumnya diyakini akan segera berakhir damai, kini malah berubah menjadi semakin kusut. Entah apa yang sebenarnya terjadi, mana yang fakta, mana yang praduga, kini melebur satu menjadi misteri. Apalagi mengingat kejadian kemarin, di mana Novi memilih angkat kaki dan pergi dari perdamaian yang sudah berada di depan mata. Menariknya, Farhad Abbas mengaku sudah menduga hal itu. Pasalnya, Novi berulang kali menunjukkan gelagat mencurigakan menurutnya. Lantas, seperti apa kekecewaan Krisnamurti dan Farhad Abbas terkait gagalnya mediasi kedua? Saya justru bingung artinya tidak sepakatnya di mana. Karena dari awal, mereka yang buat draftnya. Lalu kita diskusikan dulu di situ sekitar ada 20 menitan tanpa koreksi apapun. Lalu mereka lagi tambahkan dengan adanya waktu mereka kirim surat. Mereka tidak ada terkait masalah Kemensos. Lalu ditambahkan di sini terkait Kemensos. Kita juga tidak keberatan. Lalu ditambahkan lagi kan mengetahui bahwa donasi itu dibuka melalui podcastnya Densu. Kan bahwa Densu adalah dimasukkan dalam perjanjian di sini dan poin-poinnya kita akomodir juga. Nggak ada keberatan di sini justru. Justru kenapa tiba-tiba tadi seperti yang disampaikan oleh Brian dari kuasa hukumnya mereka, kan Brian itu lebih fokus kepada pengobatan Agus segera. Karena kenapa? Sarannya Kemensos ketika mereka dipanggil, Kemensos juga bilang bahwa donasinya dibuka untuk apa? Untuk pengobatannya Agus. Jadi abaikan dulu yang lain. Kemensos bilang buru pengejaran pengobatannya Agus. Nah ini mau kita sepakati, Nopinya malah kabur. Kalau mereka punya etikat baik, nggak usah datang. Kalau nggak punya etikatnya tidak baik, nggak usah datang. Ini datang gitu. Pantas dia nggak mau makan. Nunggu wartawan datang baru dia bilang nggak setuju kan? Itu kan main-main. Ada nggak orang diundang? Dia kan minta diundang, ketemu. Tanpa mengeluarkan biaya sama transportasi semua nggak ada, gedung semua ditanggung sama Krisnamurti. Tiba-tiba dia datang pakai lipstick habis dari salon, kemudian pas dimulai ngomong saya menolak apa? Inisiatif untuk datang ke sini adalah mereka yang membuat draft yang dimana tidak kita ganti satu kata maupun satu tulisan, bahkan nambah.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.